kamu di tempat kamu bekerja, kamu seorang bawahan. Di mata teman-teman kamu kerja, baik itu pimpinan kamu, baik itu satu lettingan, ya semuanya menganggap menganggap kamu tuh adalah sebuah pekerja yang biasa. Tapi di luar sana mungkin kamu bisa akrab, kontek-kontekan, bahkan ngopi bareng, jalan bareng, atau mungkin saban hari, setiap hari kamu dikontak terus sama orang-orang penting, baik itu pejabat, pemimpin, atau bahkan orang yang berpangkat tinggi, atau orang kaya. Bahkan kamu tidak nyangka bisa makan bareng, bisa ngopi bareng dengan orang-orang tersebut. Akan tetapi orang kantor-kantormu, teman-teman pekerjamu yang ada di kantor tersebut justru tunduk sama mereka. Akan tetapi orang-orang itu bisa hormat dengan kamu. Oke, ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Cara Hidup. Ya teman-teman, mohon maaf saya udah lama dan tidak membuat konten ya. Jadi ini yang mau saya jelaskan ke teman-teman tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang terpandang di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Andai kata di posisi kamu sekarang saat ini, mungkin kamu bingung memilih suatu pekerjaan yang sekiranya tunggu pekerjaan yang memiliki jabatan atau orang yang punya kepentingan apapun, sehingga barulah kamu merasa kamu sebagai orang yang terpandang. Nah, ada pekerjaan yang bisa membuat kita itu di mata orang di luar sana, di mata orang yang mengenal kamu, di mata orang yang istilahnya tahu dengan kamu, justru dia lebih menghormati dan menghargai kamu ketimbang kamu berada di lingkungan tempat kamu bekerja. Ya, wajar. Bagi saya sangat wajar, karena di lingkungan kita bekerja ada yang namanya SOP dan struktur pekerja, dari pimpinan, terus di bawahnya lagi. Kata kita di posisi yang paling bawah. Nah, ya mau apapun alasannya, walaupun kamu seorang anak pejabat, walaupun kamu punya prestasi yang besar, walaupun kamu dikenal banyak orang, dikenal banyak orang penting, bahkan mungkin kamu sudah boleh dikatakan paling tua di situ, atau kamu udah paling senior, atau bahkan kamu juga banyak kenalan orang-orang penting di lingkungan pekerjaanmu yang memiliki jabatan strategis di pusat misalnya. Tapi yang namanya sistem dalam bekerja ya harus seperti itu. Nah, kebanyakan terkadang kita gengsi. Banyak orang yang gengsi, banyak orang yang setelah merasa dia ini dulunya hebat, setelah kerja di tempat tersebut ternyata dia seperti itu. Nah, di marketing atau kamu menjadi sales, kelihatannya memang seperti itu. Kamu menganggap diri kamu sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing, merasa paling bawah. Itulah sebabnya maka orang banyak menolak pekerjaan sebagai marketing. Alasannya berbagai macam, tidak hanya soal harga diri apa segala macam. Ya salah satunya target dan seperti itu dan lain-lain lah. Nah, akan tetapi pengalaman yang pernah saya dapatkan ketika saya menjadi seorang sales, mungkin saya di perusahaan saya tidak ada sama sekali dianggap sebagai orang yang sangat penting pada saat saya menjadi seorang sales atau apa. Tapi ketika saya berada di luar, ternyata saking seringnya kita di luar, saking seringnya kita ketemu orang, saking seringnya kita melakukan komunikasi dan silaturahmi kepada orang-orang tersebut, sehingga terjadinya hubungan persahabatan, hubungan interaksi silaturahmi yang kuat. Walaupun konteksnya kita belum menjelaskan kepada mereka tujuan kita untuk berteman, untuk berkenalan itu apa. Nah, itu yang saya lakukan kalau saya nyales.
tidak tahu dengan teman-teman yang lain. Terkadang banyak sales yang to the point, tiba-tiba ngubungin SMS, WA, nelpon, nawarkan, belum kenal belum apa udah nawarkan. Ya tidak mungkin lah orang mau gitu kan. Sehingga terjadinya seperti itu. Akhirnya orang tersebut care dengan kita, kenal dengan kita, dekat sama kita. Akhirnya terjadinya silaturahmi, persahabatan, dan hubungan kawan. Setelah itu dia tahu dengan kawannya ini, kita sebagai seorang marketing sepeda motor, marketing produk apapun, marketing A, B, C, D, E, F, G, dia udah tahu karakter kita, udah tahu latar belakang kita, udah tahu dengan keadaan kita. Kita mau nawarkan pesawat terbang, saya rasa dia udah percaya penuh dengan kita. Nah, sehingga itu yang membuat orang terkesan dengan kita. Ketika kita menghadapi seorang yang memiliki jabatan tinggi, memiliki posisi yang bagus di dalam lingkungan kita, di kota kita misalnya. Ketika orang lain melihat teman kita atau pimpinan kita, wah kamu kok bisa ya akrab sama si Pak itu, wah kamu kok bisa ya dekat sama dengan abang itu, wah kamu kok bisa kontek-kontekan dengan si itu, dia tinggi loh pangkatnya, dia padahal pejabat ini loh, dia padahal pengusaha loh, kok dia sering ngajak kamu ngopi, kok dia sering ngajak kamu ketemu, bahkan kamu pernah tinggal di rumahnya, tidur di rumahnya, makan di rumahnya. Nah, kenapa? Jadi interaksi kita, hubungan baik kita dengan orang diawali dengan yang namanya bisa saja dengan melalui pekerjaan. Contohnya ya sebagai marketing. Makanya teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang marketing, jangan merasa teman-teman ini berada di posisi bawah. Justru seorang sales, seorang marketing itu bisa secara langsung ketemu dengan siapapun, karena orang tersebut pasti akan memiliki barang yang akan kita jual, kecuali kamu menjual angan-angan. Nah, dari situ caranya juga kita jangan to the point, tapi melalui proses seperti kita berteman, kenalan, berkawan. Nah, pada saat kita mau ketemu dengan mereka mungkin tidak bisa secara langsung. Justru dengan alat pekerjaan tersebut, dengan alasan kita untuk menemui mereka, dengan pengawal dan penjaga asisten dia, itu lebih gampang ketimbang kamu bukan seorang siapa-siapa tiba-tiba datang mau ketemu mereka. Tapi kalau kamu seorang pekerja di salah satu produk marketing, dengan alasan menawarkan produk tersebut, mungkin ajudannya, atasan dia, ajudan dia, pengawal dia atau apa segala macam lebih gampang buat nemukan kamu dengan dia. Cuman tergantung lagi bagaimana cara kamu meniatkan untuk seperti itu. Kebanyakan seorang sales belum apa-apa udah takut mau mengenal seorang orang penting, orang pejabat atau apa segala macam. Nah, maka dari itu ketika kamu menjadi seorang marketing, lambat laun atau mungkin sewaktu-waktu pasti kamu akan dipertemukan dengan orang-orang penting yang ada di kota kamu, di daerah kamu, di sekitaran kamu, baik itu pejabat, atasan militer, atasan Polri, atau mungkin orang kaya atau segala macam. Pasti kamu akan ditemukan sama orang-orang tersebut. Mungkin mereka awalnya seperti biasa, cuek atau bagaimana, tapi kamu jangan langsung membuat mereka itu antipati. Begitu kenal, begitu juga nawarkan. Salah. Zaman sekarang tipikal pembeli itu tidak seperti zaman dulu, tapi harus dengan cara pendekatan, diajak kawan, diajak ngobrol. Walaupun sulit dalam hitungan 1 bulan, mungkin 2 bulan prosesnya, 3 bulan. Setelah itu kamu bakalan dekat sama dia, dia merasa enak berkawan sama kamu, tidak ada rasa takut, bahkan tidak ada rasa seperti kayak paksaan atau teror, sehingga kamu menjadi suatu sahabat penting buat dia. Apalagi kalau kita sebagai seorang marketing, wawasan kita luas, mungkin kita bisa menyumbangkan pikiran, menyumbangkan sesuatu yang sifatnya bisa membantu dia dalam mengatasi berbagai masalah, baik itu pekerjaan yang diembannya. Nah, oke teman-teman, mungkin sudah cukup jelas apa yang saya berikan tips ilmu buat teman-teman. Menjadi seorang marketing itu bukan menjadi suatu yang sifatnya
bagaimana tentang negatif, justru banyak positifnya dan banyak untungnya buat kawan-kawan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terus dukung channel saya supaya saya semakin berkembang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Salam sukses.